إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubitaidu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita masuk bab baru, bab Al-Janaiz, bab jenazah, penyelenggaraan jenazah berkaitan dengan nanti sebelum meninggal dunia, kemudian ketika meninggal dunia, pengkafanan, memandikan, mengkafani dan seterusnya. Al-Musannif Al-Alamah Adwa bin Abdurrahman Ba'fadil rahimahullah mengatakan, yustahabu zikru al-mauti bi qalbi wal iksaru minhu wal istidadu lahu bitaubah. Bab janaiz, bab baru, bab jenazah. Janaiz, maka ada kesunahan yustahabu zikrul maut, yustahabu zikrul maut bi qalbihi wal iksaru minhu. Disunahkan yaitu mengingat kematian, ya. Janaiz dengan di fathah jim, jamak dari jinazah, ya, jinazah atau janazah bil kasri dengan kasroh, nama mayit dalam keranda, atau bisa pula di fathah janazah, bisa jinazah atau janazah, namanya janaiz. Maka ini mencakup juga perkara-perkara yang mendahului kematian. Contoh sakit. Yustahabu disunahkan bagi siapapun, setiap orang, zikrul maut bi qalbi wa lisanihi, untuk mengingat kematian, diingat, itu sunnah, dapat pahala. Ya, mengingat kematian di dalam hati dan diucapkan, wal iksaru minhu, dan memperbanyak, ya, memperbanyak mengingat kematian dengan menjadikan kematian itu seolah di hadapannya, di pandangannya. Karena apa? Ini akan membantu, ya, menolong seseorang untuk lebih menjalankan perintah-perintah Allah dan lebih menjauhi larangan-larangannya. Dan ini dinaskan, ditegaskan, dilafadzkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan di hadis Abu Hurairah, aksiru zikra hazimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah yaitu mengingat penghancur kelezatan. Ya. Yaitu disebutkan yakni al-maut, yaitu kematian, memutus. Jadi dengan mengingat kematian itu akan bisa mendekatkan diri, lebih mudah untuk menjalankan ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Diputus hal-hal yang diingat hal yang perkara yang memutus kelezatan, itu kematian, mengingat kematian. Wal iksaru minhu, itu memperbanyak juga. Kemudian disunahkan al istidad lil maut bitobah, yustahabu al istidad,
al-istidad lahu bitaubah. Disunahkan untuk mempersiapkan kematian dengan bertobat. Jadi tadi ada kesunahan mengingat kematian. Satu ibadah mengingat kematian adalah satu ibadah yang tidak berat, tapi mungkin kita jarang melakukannya. Hanya sekedar mengingat dalam hati kita nanti akan mati. Ya. Dan disunahkan untuk perbanyak itu. Kemudian disunahkan untuk mempersiapkan diri menyambut kematian dengan bertobat. Apa di sini bertobat? Anadmu wal iqla wal azmu ala an la yauda illa nahi anhu wal khurut minal madzalim in kanat alaihi. Ya. Ini taubatnya, gambarannya. Anadem, ini ada taubat dengan anadmu, menyesal. Nah, terus al iqla, melepas. Al-iqla, ya, melepaskan, meninggalkan perbuatannya. Kemudian lagi al-azmu, ala alla yauda, ala an la yauda ilal manhi anhu. Yaitu punya tekad untuk apa? Tidak mengulangi hal yang dilarang tadi. Kemudian kalau ada hak adami, ya, maka al-khurud minal madzalim. Al-khurud minal madzalimi ingkanat alaihi. Ingkanat alaihi. Ya, keluar dari kezaliman artinya apa? Melepaskan bentuk-bentuk kezaliman. Jadi misalnya kalau dia tobat dari mencuri, ya dikembalikan hak orang lain. Ya, beda kalau tobat dari misalnya zina ataupun yang lainnya, ini nah berarti nggak ada kaitan dengan orang lain, ya sudah. Kalau ada kaitan dengan orang lain, dia merampok, mencuri, merampas dan seterusnya, maka kembalikan haknya. Al-khuruj minal madzalim. Ya, jadi maka dalam kondisi ini taubatnya menjadi wajib fauron, harus segera. Ya. Bahkan dikatakan kullu lahzatin tamdi wala yatubu fahuwa dzambun wa hakadza. Setiap dia punya dosa misalnya, ya, dosa besar. Setiap satu waktu meskipun sebentar berlalu tanpa dia tobat, maka di situ dosa dia. Karena tobat itu wajib, maka dia dosa kalau tidak bertobat. Ya. Maka tidak bisa kemudian ada keselamatan kecuali nanti ada pengampunan, pemaafan, toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Ya, wal istidadu lahu bitaubah, mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian dengan bertobat. Wal maridu aula. Ya. Kemudian orang yang sakit lebih ditekankan, lebih layak, lebih utama lagi untuk dituntut apa? Mengingat kematian dan bertobat. Kenapa? Kenapa orang sakit itu sudah menghadapi muqaddimah al-maut. Apa itu muqaddimah al-maut? Pendahuluan kematian. Hal-hal yang mendahului kematian. Kematian itu biasanya ya, tidak mesti kematian didahului dengan sakit, tapi banyak kematian didahului dengan sakit. Ya, ketika orang sakit ini sudah berada pada muqaddimah al-maut, berada pada hal-hal yang setelahnya itu biasa atau bisa terjadi kematian atau banyak terjadi kematian. Lebih-lebih lagi kalau penyakitnya penyakit yang berat, yang biasanya ini
berujung kepada kematian, tentu ini lebih ditekankan dia untuk apa? Senantiasa mengingat kematian dan senantiasa bertobat ya, lebih ditekankan karena beda kalau orang tidak sakit dan orang sakit beda keadaannya. Artinya lebih dituntut bagi orang sakit, dan orang yang sakit lebih mudah untuk mengingat kematian daripada orang yang tidak sakit. Orang tidak sakit senantiasa sehat, badannya bugar, ya, menjaga aktivitas, makan teratur, olahraga, tidur dan seterusnya, merasa sehat. Ini berbeda dengan orang sakit-sakitan. Orang sakit-sakitan, ya, ini lebih mudah mengingat kematian, berbeda dengan orang biasa sehat. Maka itu diantara hikmah bagi orang sakit adalah mudah baginya mengingat kematian, dan orang yang mengingat kematian mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi dikatakan adalah untuk memperbanyak apa? Kematian, hal-hal yang memutus yaitu apa? Kenikmatan. Aksiru zikra hazimil ladzat, aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus, yaitu pemutus kesenangan, kelezatan, yaitu kematian. Wal istidatu lahu bitobah, kemudian memperbanyak apa? Mempersiapkan diri untuk bertobat. Kita lihat di antara dalilnya adalah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun, surat An-Nur 31. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, yang selamat. Tapi demikian berkaitan dengan pendahuluan untuk bab jenazah, masih berkisar dengan tentang mengingat kematian, kemudian untuk bertobat. Pembahasan selanjutnya ada menjenguk orang sakit, kemudian tentang berobat dan seterusnya. Insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.